Eh, Baik, ini untuk materinya belum saya upload di MMG, tapi sudah saya share di kolom chatnya Zoom. Adik-adik boleh mendownload. Eh, ini semester 4 ya. Kemarin sama Bu Firda, apakah sudah dijelaskan terkait dengan pendahuluan infeksi, misalkan apa namanya bakteri itu ada apa namanya berapa jenis, golongan antibiotik, tanda-tanda infeksi, apakah sudah? Sudah, Ibu. Sudah, ya. Baik. Eh, jadi yang perlu digarisbawahi di farmakoterapi infeksi dan hematologi ini adalah bahwa adik-adik harus memahami beberapa penyakit ya yang baik yang disebabkan oleh eh, bakteri, virus ataupun jamur. Baik, saya mulai dari ini dulu ya. Jadi eh, infeksi saluran cerna itu sering disebut sebagai gastrointestinal infection, ya, atau kalau apa namanya bahasa medisnya itu sering disebut GEA. Jadi gastrointestinal infection yang sifatnya akut. Nah, di sini infeksi saluran cerna sendiri sebenarnya manifestasinya itu seperti yang sudah kita lihat ya atau sudah sering kita alami gitu ya, yaitu diare ya. Jadi infeksi pada saluran pencernaan itu manifestasinya diare. Nah, eh, kenapa bisa terjadi diare? Karena ada apa namanya infeksi dari bakteri ataupun virus yang dia menyebabkan proses inflamasi atau peradangan di saluran GI tract atau saluran cerna sehingga menyebabkan apa namanya tanda-tanda manifestasinya itu berupa diare terutama bisa disertai dengan muntah. Nah, eh, sebenarnya kalau adik-adik mungkin pahami bahwa diare ini kan penyakit yang paling umum kita alami gitu ya. Nah, infeksi saluran cerna yang sifatnya disebabkan oleh virus itu biasanya self-limiting. Demikian sebenarnya bakteri juga sama, tapi ada beberapa infeksi bakteri yang perlu diterapi menggunakan antibiotik. Nah, eh, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari diare. Diare ini adalah eh, apa namanya penyakit atau gejala ya, gejala yang berupa frekuensi buang air besar yang lebih dari biasanya. Lebih dari biasanya itu berapa? Lebih dari 3 kali dengan konsistensi cair, bisa disertai dengan darah atau lendir, bisa juga tidak. Nah, eh, ketika seseorang mengalami infeksi saluran cerna, itu dia dapat terjadi nyeri abdomen. Jadi kadang disertai dengan nyeri abdomen. Nah, dari diare itu sendiri dibedakan menjadi 3 berdasarkan namanya. Jadi ada diare akut, ada diare non akut, dan diare kronis. Ya, diare akut nih yang biasanya yang berlangsung kurang dari 14 hari. Kalau non akut itu 14 hari lebih gitu ya. Jadi bisa sampai 15, 20 hari, 25 hari dan seterusnya. Nah, kalau diarenya itu terjadi lebih dari 30 hari, dia disebut sebagai diare kronis. Nah, apakah seseorang itu lazim mengalami diare kronis? Nah, harusnya apa namanya diare itu dialami oleh seseorang itu ya biasanya akut. Nah, kronis itu biasanya ada underlying disease. Kayak misalkan mungkin adik-adik sudah belajar belum ya terkait dengan kondisi inflamatory bowel disease gitu ya atau adanya proses inflamasi di apa namanya saluran cerna bagian bawah itu biasanya ditandai dengan diare kronis.
dan seterusnya ya. Jadi beberapa juga underlying disease yang lainnya. Nah, ini kenapa kemudian penyakit ini banyak dibahas padahal cuma diare gitu ya. Karena sebenarnya yang meningkatkan mortalitas itu bukan diarenya, tapi diare tadi itu berisiko menyebabkan dehidrasi. Jadi kalau kita lihat di sini di hasil riset DAS itu memang mortalitas dan mobilitas dari diare itu cukup tinggi. Nah, utamanya yang terjadi pada anak-anak. Jadi kalau kasus diare itu kan paling sering terjadi pada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Meskipun sebenarnya orang dewasa itu juga bisa mengalami diare. Nah, bagaimana dengan patogenesis yang diare yang infeksius? Jadi ada beberapa faktor terjadinya diare infeksius. Yang pertama adalah dari faktor virulensi bakteri itu sendiri. Faktor virulensi itu dipengaruhi oleh apakah bakteri tersebut itu menghasilkan enterotoksin atau tidak, kemudian menghasilkan sitotoksin atau tidak, apakah bakteri tersebut memiliki sifat invasif atau tidak, dan apakah bakteri tersebut apa namanya menghasilkan atau merupakan entropatogen yang dia bisa mengaktifasi sistem imun kita. Nah, jadi itu yang disebut sebagai faktor virulensi. Apa saja yang dimaksud gitu ya? Jadi enterotoksin, jadi ada beberapa bakteri yang dia bisa menghasilkan enterotoksin, di mana enterotoksin ini nantinya akan menyebabkan apa namanya ya eh, gangguan pada transport cairan ke lumen usus halus. Jadi harusnya itu kan cairan itu diserap ya, cairan yang ada di dalam makanan kita. Kalau kita makan atau minum itu kan harusnya diserap ke lumen usus. Nah, adanya enterotoksin itu menyebabkan gangguan transport. Jadi cairannya itu tidak bisa diserap gitu ya. Kemudian ada sitotoksin. Nah, sitotoksin ini dapat menyebabkan mukosa kolonnya itu menjadi rusak. Ketika rusak, maka fungsi dari epitel atau mukosa itu juga akan berkurang. Termasuk di sini dia juga nantinya akan bisa mengganggu transport cairan, plus adanya kerusakan mukosa kolon, ini biasanya nanti akan menyebabkan adanya perdarahan. Jadi kalau misalkan ada diare disertai dengan darah, nah, sangat mungkin diinfeksi oleh bakteri yang menghasilkan sitotoksin. Demikian juga adanya sifat invasif dari bakteri. Jadi sifat invasif itu si bakterinya itu dia akan bisa menginfeksi sampai ke dalam lapisan mukosa dari saluran cerna. Mungkin dia akan bisa masuk ke dalam apa namanya epitel, mukosa dan seterusnya. Dia akan menyebabkan gangguan yang lebih buruk. Jadi dia akan bisa menyebabkan terjadinya inflamasi. Kemudian satu lagi ada entropatogen tadi ya. Jadi ini sebenarnya sama sih. Apa namanya bakteri-bakteri yang dia bisa meningkatkan atau membangkitkan aktivasi atau mengaktifasi sistem imun, maka dia apa namanya memiliki sifat virulensi yang tinggi. Kemudian selain faktor virulensi ada faktor kekebalan dari seseorang atau dari inangnya gitu ya, host defense. Jadi yang pertama ada flora normal usus. Flora normal usus yang seimbang, maka dia akan lebih apa namanya lebih kebal atau lebih tahan dari adanya infeksi baik itu virus ataupun bakteri. Kemudian keasaman lambung. Jadi kalau keasaman lambung itu terganggu, lambung itu kan dia menghasilkan cairan yang sangat asam dengan pH yang bisa 2 sampai 3 gitu ya pH-nya. Jadi sangat asam. Nah, adanya cairan asam lambung ini sebenarnya sebagai pertahanan diri supaya bakteri ataupun virus yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan itu akan bisa dimatikan. Tapi ada beberapa apa namanya ada beberapa kasus di mana keasaman lambung itu terganggu. Contoh ketika seseorang menggunakan obat-obatan apa namanya PPI atau apa namanya obat untuk menetralkan asam lambung seperti antasida atau apa golongan PPI atau
golongan H2 antagonis. Nanti adik-adik sudah belajar kayaknya ya di semester, eh, itu mungkin semester 6 mungkin ya. Nah, jadi nanti adik-adik akan belajar apa itu golongan PPA, itu golongan proton pump inhibitor atau penghambat pompa proton yang dia apa namanya menghambat dari pembentukan asam lambung. Nah, obat-obatan tersebut itu akan menurunkan pH lambung, menurunkan rasanya dia menjadi lebih basah gitu ya, membasahkan lambung sehingga bakteri ataupun virus yang tadinya bisa mati dengan adanya asam lambung dia jadi apa namanya jadi tidak mati dan dia masuk ke saluran cerna selanjutnya yaitu usus halus, usus besar dan seterusnya. Kemudian eh, mukus. Nah, kalau mukusnya itu intact atau tidak apa namanya permukaannya itu tidak ada luka, tidak ada gangguan, itu sebenarnya dia memiliki eh, apa namanya ya eh, ketahanan terhadap infeksi. Kemudian ada kekuatan jaringan mukosa ini sama ya, kekuatan jaringan mukosa itu semakin dia kuat maka semakin semakin memiliki ketahanan yang baik. Kemudian tubuh itu juga menghasilkan defensin. Defensin itu adalah suatu protein sebenarnya yang dihasilkan oleh sel darah putih yang dia itu bersifat bakterisida. Jadi dia bisa mematikan bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Ya, terakhir adalah gerak peristaltik. Jadi kalau peristaltiknya itu normal, itu sebenarnya dia punya eh, tahanan yang baik. Kalau misalkan memang dia itu gerak peristaltik khususnya itu lambat, nah bakteri akan lebih mudah untuk berkembang biak di dalam saluran cerna dan menyebabkan infeksi. Saya izin sebentar nih.
Saya lanjutkan ya. Jadi tadi selain faktor dari virulensi bakterinya, kemudian genetis dari infeksi itu juga dipengaruhi oleh tahanan tubuh inang, yaitu manusia. Kemudian ada predisposing factor. Jadi faktor yang berpengaruh terhadap risiko sedikit dari infeksi seperti sanitasi yang buruk, status imun seseorang yang menurun, kemudian eh, tempat-tempat yang memang rentan menjadi penyebaran patogen seperti rumah sakit atau daycare. Kemudian penggunaan obat-obatan yang memang menurunkan keasam lambung ataupun obat-obatan yang menurunkan imunitas. Nah, kalau tadi kan obat-obatan yang menurunkan keasam lambung ada tidak, ada omeprazol. Untuk obat yang menurunkan imunitas ini salah satunya adalah golongan kortikosteroid gitu ya. Karena kalau digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi faktor ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya diare infeksius. Kemudian untuk etiologinya, jadi diare itu dibedakan menjadi dua. Jadi diare yang dia berair atau diare yang berdarah. Jadi diare yang berair itu apa namanya seringkali disebut diare sekretorik gitu ya. Uh, Biasanya diare yang berair ini penyebab paling sering adalah virus. Dan bisa juga E. coli. Nah, E. coli itu ada beberapa. Jadi ada yang dia itu apa namanya sifatnya menggunakan enterotoksin, positif sebagai enterotoksikogenik E. coli. Kemudian ada juga E. coli yang sifatnya apa namanya ada senyawa toksin yang menyebabkan hemorrhagic. Sering disebut sebagai enterohemorrhagic E. coli. Dan bedanya adalah uh, kalau penyebut dari berdarah itu tadi selain E. coli yang enterohemorrhagic bisa juga disebabkan oleh Shigella, Salmonella, dan juga Campylobacter. Jadi perbedaannya adalah kalau dari yang berdarah itu ya biasanya tanda-tandanya ada di darah berdarah pada diarenya. Kemudian kalau yang sekretorik itu biasanya lebih cair dibandingkan dengan diare yang namanya berdarah atau diare inflamatorik istilahnya. Nah, ini perbedaan antara diare sekretorik dengan diare inflamatorik. Jadi kalau kita bandingkan dari penampakannya, oke baik Mbak Adelia, ada apa nih? Oke, sebentar saya gabung dua device kalau gitu ya. Baik, kalau seperti ini, apakah suara saya sudah bisa lebih baik, lebih jernih? Ya, sama-sama. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari bagan itu uh, tampak perbedaan yang mendasar dari diare sekretorik dengan diare yang inflamatorik. Jadi kalau dari penampakannya itu konsistensinya itu lebih cair gitu ya kalau yang sekretorik karena dia memang lebih banyak airnya. Nah, sedangkan kalau yang inflamatorik itu mungkin tinjanya tidak terlalu berair,
hanya mungkin lembek gitu ya, atau apa namanya, cair yang tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu encer, tapi biasanya ada disertai dengan darah. Nah, eee, BAB-nya itu bisa apa namanya, bisa sangat meningkat volumenya, tapi jumlah perharinya itu kurang dari 10 itu kalau untuk yang diare sekretorik. Sedangkan kalau disentri itu kadang bisa lebih dari 10 kali. Sekali BAB itu nggak terlalu banyak, hanya sedikit-sedikit gitu ya. Nah, biasanya kalau yang diare inflamatorik itu seringkali ditandai dengan adanya tenesmus atau nyeri perut melilit yang kadang timbul gitu ya, sering timbul. Mungkin adik-adik pernah ngalami ya. Jadi kadang perutnya melilit, kemudian apa, kita kebelet gitu ya, kemudian kita keluarkan, setelah itu lebih baik, tapi setelah itu nanti kita akan ngerasain lagi. Jadi, tenesmus itu, biasanya seringkali menyertai dari, disentri inflamatorik. Kemudian, perbedaannya lagi adalah pada komplikasinya. Jadi pada komplikasi dari diare yang sekretorik itu, eee bisa dari ringan sampai dengan berat. Nah, resiko, apa, komplikasi yang paling, besar adalah terjadinya dehidrasi sampai dengan adanya gangguan elektrolit. Nah, biasanya kalau udah mengalami gangguan elektrolit, itu juga nantinya akan bisa menyebabkan terjadinya, syok hipovolemia, bisa juga mengalami asidosis metabolik. Nanti adik-adik bisa cari tahu ya, apa itu shock hipovolemia, apa itu, shock apa namanya, shock sepsis, apa itu, shock anafilaksis, apa itu shock kardiogenik gitu ya. Jadi, shock itu ada banyak, jenisnya, biasanya disebabkan oleh, penyebab-penyebab yang berbeda. Nah, seringkali, syok yang dialami oleh pasien diare adalah, apa namanya, bisa syok, hipovolemia atau kekurangan cairan, gitu ya. Nah, kalau yang disentri ini biasanya, eee, dehidrasinya hanya ringan saja, tapi ada gejala lain sampai pasien bisa mengalami kejang gitu atau komplikasi lain ya, komplikasi yang lain pasien bisa mengalami kejang, tenesmus tadi atau, rectal prolapse. Jadi, apa namanya, keluarnya dari sebagian usus, apa, usus besar ya, karena terlalu sering, mengejan ketika BAB. Baik, ini adalah patofisiologi dari diare. Jadi, kalau tadi kan, diare sekretorik itu diare yang banyak apa, airnya ya, komposisi airnya banyak. Nah, biasanya ini penyebabnya tadi kan kalau nggak bakteri, ya virus ya, bakteri E. coli atau virus. Nah, di sini, virus atau bakteri E. coli tadi, dia bisa menyebabkan gangguan terhadap absorpsi dan sekresi dari air ataupun ion di dalam usus. Nah, biasanya kalau usus yang normal itu kan biasanya ketika kita minum air yang cukup banyak pun gitu ya, mau, sehari itu 1 liter, 2 liter, atau mungkin lebih ya karena tergantung kebutuhan. Nah, kenapa kemudian ketika kita BAB itu ya fesesnya itu ya selalu kalau konsistensinya itu ya nggak terlalu lembek, juga tidak terlalu, apa namanya, keras gitu ya, kecuali kalau konstipasi ya itu beda lagi. Jadi kalau, feses normal itu biasanya mengandung 100 sampai 200 mili, air sisa gitu ya. Jadi sisa air yang tidak diserap itu akan dibuang bersamaan dengan feses. Nah, pada orang yang, apa namanya, mengalami infeksi oleh virus ataupun E. coli, itu dia bisa terganggu absorpsi dari air dan ion atau natriumnya di dalam usus. Biasanya, airnya yang harusnya tadi diserap itu menjadi tidak diabsorpsi, gitu kan. Nah, di sini ketika tidak ada absorpsi, maka jumlah cairan yang dikeluarkan melalui feses itu juga akan meningkat. Nah, beda lagi dengan diare inflamatorik. Kalau diare inflamatorik, di sini, penyebabnya adalah bakteri-bakteri yang menghasilkan, enterotoksin.
di mana enterotoksin ini bisa menyebabkan kerusakan pada mukosa usus, kemudian menyebabkan aktivasi dari sistem imun, jadi terjadi pelepasan mediator inflamasi, kemudian bisa juga menyebabkan terjadinya ulcerasi atau perlukaan pada bagian epitel usus. Nah, baru gejalanya berupa diare yang disertai dengan darah tadi seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini sebenarnya adalah beberapa tes laboratorium yang perlu digunakan untuk menegakkan diare itu penyebabnya apa? Apakah diare infeksius atau bukan? Apakah ini disebabkan oleh virus atau bakteri dan seterusnya? Ada pemeriksaan dari sel darah merah, sel darah putih, kemudian pengen lihat apakah ada marker leukosit seperti laktoferin ataukah dilakukan tes untuk melihat toksin yang dihasilkan oleh bakteri itu terdeteksi atau enggak. Nah, biasanya toksin yang sering ditemukan adalah sigatoksin. Ya, jadi kalau sigatoksin ini dia sifatnya invasif. Kemudian ada kultur dari spesimen, misalkan diambil dari fesesnya untuk melihat penyebabnya apa. Terakhir perlu dilakukan juga sensitivitas antibiotik terhadap sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Jadi ini digunakan untuk mendiagnosis, menentukan kira-kira antibiotik yang tepat yang mana. Kalau ditanya di Indonesia apakah ini semua dilakukan, jawabnya adalah tidak. Kalau di Indonesia mungkin baik yang menggunakan BPJS ataupun yang non BPJS itu kebanyakan tidak dilakukan semua jenis pemeriksaan ini. Biasanya dari anamnesis gitu ya, kemudian dari volume atau dari penampakan fesesnya itu biasanya dokter sudah mendiagnosis kira-kira dia perlu antibiotik atau tidak. Nah, sebenarnya untuk manajemen terapi yang utama adalah terapi rehidrasi. Kenapa terapi rehidrasi? Karena tadi komplikasi yang paling sering dihadapi pada pasien diare adalah dehidrasi. Ya, jadi dehidrasi ini meskipun sepertinya sepele karena hanya kehilangan cairan dan elektrolit, tapi dampaknya bisa sangat masif gitu ya. Nah, bagaimana bisa terjadi? Jadi kalau misalkan seseorang itu mengalami dehidrasi, maka jumlah cairan yang ada di dalam tubuh, terutama yang hilang lebih dulu itu yang di pembuluh darah. Jadi kalau darah, kita punya darah ya, darah itu kan isinya nggak cuma sel darah merah, tapi di situ ada air, ada elektrolit, ada plasma. Plasma itu kan isinya ada air. Jadi ketika dehidrasi, maka yang hilang pertama kali adalah yang ada di dalam pembuluh darah. Setelah pembuluh darah, maka nanti akan bergeser ke cairan interstisial. Kemudian dari cairan interstisial itu nanti yang akan hilang selanjutnya adalah cairan di dalam sel, gitu ya. Jadi kalau misalkan kehilangan cairan dalam jumlah yang banyak, itu yang pertama kali terkena adalah yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, makanya sering disebut sebagai hipovolemia. Itu berarti volume dari darahnya itu turun, jadi hipovolemia. Nah, dari hipovolemia ini akan bisa menyebabkan terjadinya shock bahkan sampai dengan kematian. Makanya strategi utama dari diare adalah rehidrasi. Nah, di manajemen terapi untuk rehidrasi itu adik-adik harus bisa memilah apakah pasien mengalami dehidrasi ringan, berat ataupun sedang. Nah, di sini kita bisa lihat kalau mild itu biasanya kehilangan cairannya itu sekitar 3-5%. Kemudian kalau moderate itu 6-9%, kalau lebih dari 10% itu dia masuk ke rehidrasi berat. Nah, selain dari kehilangan cairan, kita bisa lihat sebenarnya yang paling gampang adalah tanda-tanda dan gejalanya. Nah, biasanya kita lihat dulu dari tekanan darahnya. Apakah tekanan darahnya itu normal ataukah turun?
Kalau turun biasanya mengindikasikan terjadinya rehidrasi yang agak berat. Kemudian, nadi itu juga ya. Jadi mungkin adik-adik pernah tahu yang namanya tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu ada tekanan darah, ada nadi, ada apa namanya, eee, respiration rate, sama suhu, ya. Jadi, kalau pengen lihat apakah seseorang dehidrasi itu bisa dilihat dari TTV-nya. Nah, TTV yang mana? Ya tadi, apa namanya, dari, tekanan darah sama nadi. Nah, di sini, eee, kita juga nadi itu heart rate kalau, quality-nya, itu apakah dia itu teraba dengan normal, kencang, atau apa ya namanya, tidak apa ya, kuat atau enggak kuat gitu ya. Jadi kalau quality-nya itu bukan jumlahnya, tapi apakah dia itu, apa, nadinya itu kuat atau lemah. Kemudian kita juga bisa lihat dari skin turgornya atau turgor kulit yang harusnya kalau misalkan kita cubit kulit itu bisa kembali kurang dari 2 detik lah. Nah, kalau misalkan lebih dari itu maka menunjukkan adanya dehidrasi berat. Kemudian, fontanel atau ubun-ubun itu juga bisa kita pakai untuk melihat apakah, pasien kita dehidrasi. Tapi untuk yang fontanel ini biasanya hanya berlaku untuk anak-anak, karena pada, balita ya, terutama ya balita, kurang dari 1 tahun itu biasanya fontanel atau ubun-ubunnya itu masih belum menutup sempurna. Sehingga biasanya kalau terjadi dehidrasi dia akan cenderung cekung. Kemudian membran mukosa, ini adik-adik bisa lihat di bibir, kemudian bibirnya itu pecah-pecah, kering gitu ya, kemudian terasa haus, itu biasanya, mukosanya kering gitu ya. Sehingga kalau misalkan bibirnya itu pecah-pecah dan seterusnya, itu dia menunjukkan adanya, apa, eee, dehidrasi yang berat ya. Kemudian, mata. Sama ya, matanya cekung, kalau matanya cekung banget itu berarti dia mengalami dehidrasi. Ekstremitas juga kalau misalkan dia dingin itu menunjukkan adanya dehidrasi yang berat. Nah, urin output ini bisa melihat, berapa banyak jumlah urin yang dihasilkan oleh pasien. Jadi kalau urin output-nya itu turun, itu berarti sudah pasti pasiennya mengalami, dehidrasi. Mulai dari yang ringan pun dia sudah, urin output-nya sudah mulai agak turun ya. Kemudian haus. Nah, pada pasien-pasien ini untuk, terapi rehidrasi atau fluid replacement-nya itu diutamakan menggunakan, apa namanya, cairan rehidrasi oral, ya atau, Oralit gitu ya, dengan besaran yang berbeda-beda tergantung dari jenis, apa namanya, dehidrasinya. Nah, tapi kalau dia itu berat, maka pilihan, eee, utamanya sebenarnya menggunakan ringer laktat. Nah ini tadi ya, adik-adik bisa lihat dari anak-anak itu tanda-tanda dehidrasi dari, atas atau dari kepala sampai dengan kaki. Kemudian manajemen terapi yang kedua, maaf ini yang pertama ya, yang rehidrasi itu bisa menggunakan, ORS atau oral rehydration solution, bisa juga menggunakan intravena. Nah, biasanya kalau yang intravena itu ada cairan infus ya, ada ringer laktat, ada normal salin, asering, KN, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi, itu beberapa contoh untuk manajemen terapinya. Sedangkan kalau yang oral itu kan bisa pakai Oralit, Parolit, ya yang diproduksi biasanya harganya paling cuma 1.000 gitu ya. Nah, untuk dehidrasi yang berat ini biasanya, eee, diberikannya RL kenapa? Karena ketika pasien mengalami dehidrasi berat, dia memiliki resiko terjadinya asidosis metabolik yang cepat ya, sehingga untuk mengoreksi atau menurunkan resiko terjadinya asidosis metabolik, maka, cairan yang diberikan itu, bukan natrium apa, bukan NaCl atau NS ya, normal salin,
tapi diberikan rigerlaktat gitu ya untuk mengoreksi kondisi acidosis metabolik dari pasien. Ini beberapa contoh produk rehidrasi oral maupun IV. Nah, di sini kita lihat bahwa osmolitas dari produk rehidrasi oral itu berbeda-beda. Ya, jadi dari Oralit sendiri, sebenarnya Oralit itu punya dua formula untuk Oralit. Jadi kalau yang formula yang lama itu osmolitasnya lebih lebih tinggi. Jadi lebih dari 250. Nah, di tahun 2002 WHO itu menerbitkan panduan formula Oralit yang osmolitasnya lebih rendah, yaitu di bawah 250 atau sekitar 245-an gitu ya. Nah, kenapa kemudian muncul osmolitas yang rendah? Karena ternyata dengan osmolitas yang rendah tadi, benefitnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang konsentrasinya lebih tinggi. Jadi benefitnya apa? Jadi kalau kita lihat eh, kondisi dari diare pasien tadi itu lebih cenderung lebih cepat untuk membaik. Jadi dilihat dari mana? Dari volume tinjanya. Kalau kita bandingkan ya, yang osmolitasnya tinggi dengan osmolitasnya rendah, normal tapi normal tinggi sama normal rendah maksudnya. Nah, di sini biasanya kita lihat dari volume tinjanya. Kemudian durasinya, apakah memendek atau enggak. Yang ketiga adalah apakah dia dapat menurunkan penggunaan rehidrasi dari IV. Semakin cepat pertolongannya, maka penggunaan rehidrasi IV itu bisa dikesampingkan. Kemudian manajemen terapi yang lain sebenarnya banyak. Ada anti diare, ada probiotik, ada zinc, yang terakhir ada antibiotik. Jadi anti diare di sini kayak Loperamide gitu ya. Kemudian ada lagi kayak misalkan produk-produk herbal kayak Diapet, Diatap, terus Atapulgit. Ini Atapulgit belum saya masukkan di sini ya. Itu juga bisa maaf itu maaf maaf kalau yang Atapulgit itu kan bukan bukan antimotilitas tapi dia itu menyerap senyawa racun gitu ya. Kalau antimotilitas itu dia menghambat gerak peristaltik. Jadi kalau peristaltik pada pasien diare itu kan cepat banget gitu ya. Karena cepat maka kontak bakteri kontak mukosa dengan air yang ada di saluran cerna itu menjadi lebih cepat gitu ya, lebih ya karena lebih cepat maka dia yang diserap tuh jadi lebih sedikit gitu. Nah, ini sebenarnya fisiologinya ya. Fisiologinya seperti itu. Kalau patofisiologinya ya tadi, jadi kalau diberikan anti diare maka gerak dari peristaltik itu menjadi lebih lambat. Nah, ketika gerak peristaltik itu lambat, maka yang terjadi adalah penyerapan air itu diharapkan menjadi lebih maksimal. Tapi antimotilitas seperti Loperamide itu sebaiknya tidak digunakan pada kasus diare yang disertai dengan darah atau yang disebabkan oleh patogen invasif. Karena ketika seorang pasien yang mengalami diare infeksius, terutama disebabkan oleh patogen invasif atau adanya enterotoksin, gitu ya, yang terjadi adalah ketika gerak motilitasnya itu menurun, maka kontak bakteri dengan mukosa itu menjadi lebih lama, sehingga justru akan memperburuk keadaan. Kemudian probiotik. Nah, probiotik itu dia punya keuntungan, sebenarnya ini belum ada evidence base-nya yang jelas gitu ya, tapi probiotik itu diklaim memiliki kemampuan untuk meningkatkan flora normal usus menjadi lebih seimbang, menghambat kerja toksin bakteri, menghambat pelekatan toksin di saluran cerna, serta menstimulasi sistem imun. Nah, meskipun memang belum banyak evidence base-nya, tapi karena beberapa
apa namanya ya, beberapa penelitian itu memang ada yang menunjukkan, memberikan hasil, ada juga yang tidak memberikan hal yang perbedaan dari hasil, seperti itu. Tapi ini pada prakteknya boleh diberikan. Jadi meskipun tidak ada evidence base-nya, si probiotik ini bisa diberikan karena sifatnya hanya suplementasi. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah manajemen zinc, menggunakan zinc terapinya. Jadi zinc ini juga suplemen yang diberikan selain obat utama. Jadi zinc ini biasanya berguna untuk menurunkan angka mortalitas dan morbiditas dari diare yang berulang. Jadi kalau anak-anak yang diare diberikan zinc, maka resiko penyembuhannya atau proses penyembuhannya itu menjadi lebih cepat dan resiko keterulangannya menjadi lebih rendah. Kemudian dosis yang dipakai itu cuma ada dua. Jadi kalau misalkan usianya kurang dari 6 bulan itu pakainya yang 10 miligram. Ini perlu diingat-ingat ya, kalian dia anak profesi yang nggak bisa jawab gitu ya, bahwa zinc itu memang harus diberikan evidence-nya sudah baku atau sudah stabil bahwa penggunaan zinc itu akan menurunkan resiko apa namanya diare yang berulang. Nah, kalau dosis yang untuk anak lebih dari 10 tahun sampai dengan dewasa itu menggunakan dosis dewasa. Yaitu berapa? 20 miligram. Nah, kemudian yang terakhir ada antibiotik. Antibiotik ini biasanya digunakan untuk pasien infeksi sedang sampai dengan berat. Nah, jadi nggak semua butuh antibiotik. Jadi perlu dipilah-pilah mana yang perlu antibiotik, mana yang enggak. Jadi kalau nanti ada pasien datang ke apotek Anda pengen cari antibiotik, maka harus tanya dulu diarenya itu kondisinya seperti apa. Apakah ada lendirnya, apakah ada darahnya atau enggak gitu ya. Kemudian saya masuk ke masing-masing pembahasan dari diare ya. Baik, saya masuk ke sigelosis. Nah, di sigelosis itu adalah kondisi infeksi yang disebabkan oleh Shigella. Nah, Shigella ini dia apa namanya ya, untuk proses penyebarannya sebenarnya kalau semua bakteri atau virus penyebab diare itu ya rutenya fekal oral. Jadi dari makanan ataupun air yang terkontaminasi. Kemudian untuk waktu inkubasinya itu bisa sampai dengan 3 hari, bisa 1 sampai 3 hari gitu ya. Durasinya diare itu 1 sampai 7 hari. Nah, penyebabnya paling sering sebenarnya adalah Shigella dysenteriae. Kemudian ada juga Shigella fraxneri, Somni, dan Boidi. Nah, di sini si Shigella ini termasuk yang diare penyebab bakteri Shigella ini menjadi penyebab diare inflamatorik ya. Jadi dia bisa menyebabkan terjadinya apa namanya perusakan pada mukus, menyebabkan adanya invasi pada epitel sehingga di fesesnya itu biasanya disertai dengan darah. Kemudian komplikasinya itu bisa sampai dengan kejang, sepsis, toksik megakolon, dan juga perforasi kolon. Nah, untuk terapi infeksi dari Shigella itu sendiri sebenarnya dia bisa self-limiting disease dengan terapi suportif. Jadi terapi suportif itu seperti diberikan pemberian vitamin, minum rehidrasi cairan, sama apa namanya tadi zinc gitu ya. Dia bisa. Hanya saja ketika terjadi infeksi Shigella, maka pemberian antibiotik ini hanya digunakan untuk memperpendek durasi waktu sakit. Kemudian untuk rekomendasi antibiotik, kalau di sini ditulis rekomendasi antibiotik itu sebenarnya adalah antibiotik empiris gitu ya. Karena adik-adik udah tahu ya bedanya antibiotik empiris
antibiotik apa namanya definitif sama profilaksis ya. Jadi ada perbedaan dari penggunaan atau tujuan dari penggunaan antibiotik tersebut. Nah, berarti di sini rekomendasi antibiotik empiris untuk infeksi Shigella pada anak-anak itu cuma dua, yaitu menggunakan azitromisin dan juga menggunakan ceftriaxone. Kemudian kalau dewasa ini ada beberapa pilihan terapi gitu ya. Jadi ada menggunakan trimethoprim sulfamethoxazole, tapi ini sudah tidak disarankan ya. Nah, untuk pilihan utamanya pada pasien dewasa itu bisa menggunakan fluoroquinolone, ya bisa ciprofloxacin atau levofloxacin, bisa juga menggunakan terapi tunggal azitromisin. Ya, karena kalau apa namanya amoxicillin ini sebelumnya sudah banyak yang resisten gitu ya. Yang kedua ada salmonellosis. Jadi salmonellosis ini penyebabnya ada apa dia bisa menyebabkan dua, dia salmonella yang menyebabkan tifoid sama salmonella yang non tifoid. Jadi beda beda bakteri ya. Kalau apa namanya yang apa salmonella TV sama paraTV itu biasanya menyebabkan infeksi sering kita sebut sebagai atipes gitu ya. Nah, atau sering disebut sebagai enteric fever. Nah, ada juga gastroenteritis. Nah, gastroenteritis ini biasanya penyebabnya adalah salmonella, tapi bukan salmonella typhi, tapi salmonella non tifoid, bisa typhimurium, kemudian enteritidis dan sebagainya. Apa namanya penularannya sama ya, fecal oral route, jadi rute dari fecal dan oral. Kemudian gejalanya itu pasti ada diare, bisa disertai darah, bisa enggak, ada demam, kram perut, dapat terjadi juga sindrom hemolytic uremia. Sindrom hemolytic uremia. Kemudian eh, sifat dari infeksi salmonella ini dia sebenarnya self limiting juga ya. Jadi kalau misalkan kuat ya biasanya 5 hari diare, setelah itu membaik. Tapi kan yang agak sulit itu adalah ketika ada dehidrasinya ya. Ya sebenarnya bisa sih kalau misalkan apa namanya hanya menggunakan terapi suportif seperti apa ORS tadi atau menggunakan infus kalau misalkan terlalu lemah. Nah, biasanya penggunaan antibiotik untuk kasus salmonellosis ini hanya dipakai untuk kasus yang berat ya. Nah, yang antibiotik empiris yang disarankan untuk kasus yang sedang sampai berat itu ada untuk anak menggunakan ceftriaxone sama azithromycin. Ini hampir mirip dengan yang shigellosis tadi. Sedangkan yang dewasa bisa apa namanya menggunakan ciprofloxacin, levofloxacin ataupun terapi azithromycin. Nah, eh, sebenarnya kapan sih bisa menggunakan antibiotik A atau antibiotik B? Yang pertama yang harus dilihat kalau di rumah sakit itu ada yang namanya formularium nasional. Itu formularium nasional itu formularium yang ini ya di rumah sakit yang berlaku untuk semua rumah sakit. Jadi secara nasional diakui. Di bawahnya Fornas itu ada formularium rumah sakit ya. Jadi dia punya formularium sendiri. Nah, bisa juga menggunakan panduan penggunaan antibiotik atau PPAB. Itu ya, bisa juga menggunakan clinical outcome dari pasiennya, bisa juga apa ya menggunakan sering disebut sebagai clinical pathway.
Jadi nanti adik-adik bisa cross check di rumah sakit itu ada nggak clinical pathway-nya atau ada nggak PPAB-nya atau panduan penggunaan antibiotiknya. Nah, jadi di sini sebenarnya tidak harus atau tidak saklek ceftriaxone atau azithromycin. Tapi di sini adalah antibiotik yang direkomendasikan atau yang disarankan untuk first line atau terapi empiris gitu ya. Jadi untuk terapi empiris itu paling enggak kalau misalkan belum tahu sama sekali itu bisa menggunakan Ceftriaxone atau azithromycin untuk pengobatan pada anak yang mengalami infeksi salmonella. Kemudian yang dewasa itu bisa menggunakan ciprofloxacin, levo ataupun azithromycin. Mungkin adik-adik bisa dilihat di sini perbedaan lama terapinya. Jadi kalau tadi untuk terapi Shigella obatnya hampir mirip, perbedaannya adalah di lama waktunya. Ada yang 3 hari, kalau yang salmonella ini bisa sampai dengan 10 hari, gitu ya, meskipun obatnya sama. Kemudian selanjutnya kolera. Nah, kolera di sini mungkin dulu pernah ini ya wabah kolera gitu ya. Jadi kolera ini salah satu virus ya yang paling sering menyebabkan terjadinya diare. Nah, penularannya sama ya fekal oral. Jadi rute dari mulut dan apa namanya apa namanya bagian tubuh bawah ya kayak bokong gitu ya. Jadi adanya kontaminasi bakteri dari feses yang dibuang, dia akan bisa mengontaminasi air dan seterusnya sampai pada adiknya misalkan ya. Jadi yang orang lain yang tertular. Jadi jadi bisa melalui rute fekal oral tadi. Kemudian tanda dan gejalanya untuk kolera ini cukup khas ya. Jadi dia diare berair yang bentuknya atau penampakannya itu putih butek gitu ya, putih butek seperti air cucian beras. Nah, biasanya ada juga yang disertai dengan lendir gitu ya. Bisa tampak, bisa enggak. Biasanya kalau tidak tampak itu, kalau dari hasil pemeriksaan mikroskopis itu bisa dilakukan. Kemudian ini untuk terapi kolera itu ada rehidrasi sama antibiotik. Jadi untuk rehidrasi sama sebenarnya ya bisa menggunakan cairan rehidrasi seperti ringan laktat. Kemudian untuk antibiotik itu empiris ya yang tertulis di slide itu selalu empiris. Jadi untuk anak itu bisa menggunakan golongannya erythromycin atau azithromycin. Sedangkan untuk dewasa itu dibagi lagi menjadi single dose sama multi dose. Yang single dose ini biasanya apa namanya diberikannya itu hanya 1 hari saja, sedangkan kalau yang multi dose itu bisa berapa kali sehari gitu ya. Dan durasinya juga lebih lama. Jadi kalau yang dewasa single dose itu diberikannya doxycycline, kalau yang multi dose itu diberikannya ada tetracycline, bisa erythromycin, bisa juga azithromycin. Jadi kalau adik-adik mungkin cermati ini juga sama ya. Jadi obat-obat yang dipakai itu hampir sama dengan penyakit sebelumnya. Kemudian infeksi yang disebabkan oleh Campylobacter. Jadi Campylobacter ini sebenarnya sangat sensitif terhadap asam lambung atau dia itu kalau di lambung itu pasti mati nggak sampai ke bawah gitu ya. Nah, pada suatu kondisi di mana Campylobacter itu tidak bisa dimatikan oleh asam lambung gitu ya karena tadi penggunaan obat antasida atau obat-obatan lainnya yang membasahkan pH lambung gitu ya, maka bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Nah, tanda dan gejalanya biasanya diare berair, bisa juga disertai dengan darah, bisa. Kemudian ada demam, nyeri abdomen, dan juga tenesmus. Kemudian bisa juga mengalami komplikasi. Jadi kalau dia sudah mengalami campylobacteriosis,
dia juga bisa mengalami komplikasi seperti meningitis, kolesistitis, peritonitis, dan sebagainya. Jadi untuk Campylobacter ini tanda dan gejalanya itu cukup banyak. Nah, untuk terapi Campylobacter itu antibiotik ya sama ya, sekali lagi antibiotik hanya dipakai sebagai apa namanya, kalau kalau dibutuhkan saja gitu ya. Jadi kayak misalkan eh, pasien yang dia itu diarenya lama, lebih dari 7 hari, itu baru boleh pakai antibiotik. Kemudian diarenya itu ada darahnya, kemudian ada demam, pasiennya sedang hamil atau pasiennya mengalami HIV/AIDS, itu boleh menggunakan antibiotik. Nah, pilihan antibiotiknya sekali lagi mungkin hampir mirip. Jadi biasanya itu makrolida, azitromisin atau erythromycin. Kemudian bisa juga menggunakan golongan quinolon, gitu ya. Jadi untuk Campylobacter itu juga obat antibiotiknya hanya dipakai untuk kondisi-kondisi khusus saja. Selanjutnya ada Enterohemorrhagic E. coli. Jadi E. coli ini yang EHEC ini dia menyebabkan apa namanya bakteri diare yang inflamatorik karena dia menghasilkan sigatoksin, di mana sigatoksin ini bisa menyebabkan kerusakan pada mukosa dan epitel dari sel epitel sel lancarnya. Nah, tanda dan gejala dari diare yang disebabkan oleh EHEC ini adalah diare yang disertai dengan darah. Dia bisa mengalami apa namanya hemolytic colitis, bisa juga terjadi sindrom hemolytic area ya. Maaf, uremia. Jadi hemolytic uremia syndrome. Nah, biasanya tanda dan gejalanya bisa mengalami anemia hemolitik. Dari anemia hemolitik itu juga bisa disertai dengan trombositopenia. Bisa juga pasien mengalami gagal ginjal akut. Nah, gagal ginjal akut ini biasanya ditandai dengan oligouri atau jumlah urinnya yang menurun. Nah, terapinya bagaimana? Terapi untuk infeksi oleh EHEC ini hanya terapi suportif. Tidak disarankan memberikan terapi antibiotik karena meningkatkan resiko terjadinya hemolytic uremia syndrome. Kemudian antimotilitas juga tidak boleh ya, karena ini tadi toksinnya itu bersifat invasif sehingga sebaiknya harus segera dikeluarkan melalui feses. Semakin lama dikeluarkan kayak karena misalkan penggunaan dari loperamid gitu ya, itu justru akan meningkatkan resiko HUS-nya. Kemudian selanjutnya ada infeksi oleh Clostridium difficile. Ini merupakan salah satu bakteri gram positif anaerob. Ya, anaerob. Nah, Clostridium difficile ini biasanya bisa menginfeksi seorang inang atau bisa menyebabkan terjadinya infeksi dikarenakan pasien tersebut atau inang tersebut itu terlalu sering menggunakan antibiotik, terutama antibiotik yang broad spectrum. Gitu ya. Jadi semakin sering menggunakan antibiotik, pasti salah satu efek sampingnya adalah diare. Karena penggunaan antibiotik yang terlalu lama itu juga akan bisa menyebabkan gangguan pada flora normal usus. Jadi perlu berhati-hati juga menggunakan antibiotik. Jadi kalau misalkan terlalu lama juga harus di stop ya. Kalau di rumah sakit tuh sekarang ada yang namanya daftar obat ASO atau daftar obat yang nantinya dihentikan sewaktu-waktu jika
memang sudah terlalu lama gitu ya. Karena kalau terlalu lama ya salah satu efek samping yang sering terjadi yaitu diare. Jadi ini ada mekanisme dari mengapa kok bisa terjadi antibiotik associated diare. Yang pertama adanya, eee, apa, alergi ataupun efek toksik pada mukosa intestinal dari Clostridium difficile. Kemudian adanya gangguan motilitas oleh Clostridium dan juga adanya gangguan flora normal usus. Gejala dan tandanya itu bisa berupa diare berair dengan warna yang hijau, nyeri abdomen, kemudian ada demam, bisa juga terjadi kolitis ataupun toksik megakolon. Nah, di sini untuk terapinya sebenarnya dibagi menjadi dua. Apakah pasien itu masuk ke kategori penyakit ringan sampai dengan sedang atau kategori infeksi berat. Jadi kalau kategori infeksi berat itu salah satu tandanya adalah usia, usia lansia, kemudian pasien mengalami hipoalbumin. Albumin kurang dari 2,5 itu berarti hipoalbumin. Kemudian pasien mengalami hipotensi atau syok, pasien mengalami kegagalan sistem organ dan juga koagulopati. Sedangkan kalau yang infeksi ringan itu biasanya bisa dilihat dari sel darah putihnya atau white blood cell-nya, kemudian bisa dari peningkatan suhu, ya. Tapi biasanya belum ada hipoalbumin dan seterusnya. Nah, karena tadi bakterinya itu merupakan salah satu bakteri yang sifatnya anaerob, maka pengobatannya itu harus ditambahkan dengan obat-obatan yang bisa mengcover bakteri anaerob. Ya, yaitu ada metronidazole. Jadi kalau dilihat dari terapinya yang ringan tuh hanya butuh metronidazole saja, sedangkan untuk infeksi berat itu bisa menggunakan vancomycin, terapi tunggal vancomycin atau bisa juga dikombinasi antara vancomycin dengan metronidazole. Nah, kemarin kan adik-adik sudah dapat tugas, bukan tugas ya, sudah diajarkan oleh Bu Firda terkait dengan infeksi ya. Jadi mulai kalau nggak salah itu mulai mengenal penyebab infeksi, bakteri dan seterusnya, golongan obat gitu kan sudah ya. Nah, harusnya adik-adik juga belajar obat tersebut atau antibiotik tersebut itu spektrum bakterinya kemana aja. Apakah dia gram positif, gram negatif, atau dua-duanya bisa atau broad spektrum gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari situ nanti adik-adik akan bisa menentukan kalau misalkan ada bakteri anaerob, maka sebaiknya pakai yang mana. Kemudian selanjutnya ada gastroenteritis yang disebabkan oleh virus, gitu ya. Jadi, nah yang ini kalau ini memang self limiting disease. Jadi kalau misalkan tadi kan bakteri itu kan ada yang self limiting disease. Virus itu malah lebih ya self limiting disease dan sebenarnya bukan sebenarnya lagi dan tidak perlu menggunakan antibiotik. Bedakan antara kalau antimikroba itu kan dibagi menjadi antibiotik, ada antivirus, ada antifungi, yaitu antimikroba. Kalau antibiotik itu berarti mengacunya pada bakteri. Nah, kalau dia mengalami gastroenteritis yang disebabkan oleh bakteri, ya tidak cocok kalau misalkan diberikan terapi menggunakan antibiotik, gitu ya. Nah, gejala paling umum dari infeksi saluran cerna atau gastroenteritis yang disebabkan oleh virus itu adalah diare berair. Ya, diarenya itu sangat encer, bahkan bisa berupa hanya air gitu ya. Kemudian disertai mual muntah, nyeri abdomen, terus demam itu bisa iya bisa enggak. Nah, biasanya penyebab dari gastroenteritis viral gitu ya, itu ya virus, ya virusnya apa? Virus rotavirus itu paling sering. Ada rotavirus, kemudian ada norovirus, ada adenovirus, astrovirus dan seterusnya. Ada jadi paling sering penyebabnya adalah itu. Kemudian apa tadi ya? Kalau kalau
ini, coronavirus bisa nggak? Coronavirus itu juga bisa ya. Jadi kalau mungkin adik-adik pernah, nemu ya salah satu tanda gejala dari coronavirus itu bisa mengalami juga disertai dengan mual muntah gitu ya, mual muntah sampai diare. Nah, meskipun sebenarnya manifestasi penyakit utama dari coronavirus itu bukan diare, tapi lebih ke infeksi saluran pernafasan. Jadi, virus ini paling sering. Jadi kalau sekarang itu kan, pemerintah Indonesia itu mencanangkan program imunisasi terhadap rotavirus pada anak balita, ya. Jadi biasanya pada anak yang kurang dari 2 bulan itu dapat, rotavirus untuk mencegah terjadinya diare. Kenapa kok, eee, apa namanya, vaksin itu pada anak ya atau balita, ya karena memang kasus diare memang paling terjadi pada anak. Ya karena mereka kan biasanya apa-apa masuk mulut gitu ya. Kalau orang dewasa apa-apa masuk mulut kan sudah memilah gitu, mana yang baik, mana yang bisa masuk mulut dan mana yang nggak bisa masuk mulut. Jadi nanti adik-adik baca ya sendiri, simptom dari masing-masing, diare yang disebabkan oleh virus itu apa saja. Kemudian terapinya yaitu rehidrasi. Sebenarnya jadi rehidrasi, kemudian, apa namanya, boleh nggak kalau misalkan pakai ini tadi, Attapulgit ya atau arang aktif? Boleh ya, jadi, boleh diberikan arang aktif atau Attapulgit. Contoh Attapulgit itu kayak ini deh, mmm, Diatab gitu ya, Introstop itu dia mengandung, Attapulgit. Ya, kemudian ada kaolin pektin, itu boleh dipakai. Yang tidak diperbolehkan pada kasus, gastroenteritis viral adalah penggunaan antimotilitas pada anak. Nah, pada anak kurang dari 4 tahun resiko efek samping penggunaan antimotilitas itu lebih besar daripada benefitnya. Dia akan bisa menyebabkan terjadinya obstruksi usus pada pasien. Jadi itu ya, untuk infeksi virus. Kemudian ada travelers diare ini, diare yang sering dialami oleh para turis gitu ya. Biasanya, turis-turis dari negara yang higien sanitasinya baik, kalau berkunjung ke negara yang dengan, higien sanitasinya jelek kayak Asia, Asia Tenggara, di Asia Selatan, itu resiko terkena, diare itu lebih besar. Nah, penyebabnya paling sering sebenarnya adalah E. coli. E. coli, kemudian, tadi ya virus, ataupun bisa kontaminasi dengan parasit ya, seperti Yersinia Christus Cryptosporidium dan seterusnya. Nah, ini adalah gejalanya, jadi Travelers diare sebenarnya gejalanya hampir mirip ya, diarenya, disertai dengan nyeri abdomen, bisa mual muntah, bisa tenesmus. Kemudian obatnya apa? Obatnya itu biasanya menggunakan, antimotilitas. Kalau pada orang dewasa antimotilitas boleh, kecuali kalau diarenya itu ada darahnya, maka tidak boleh menggunakan antimotilitas ya. Kemudian untuk antibiotik yang diperlukan apa saja? Untuk antibiotik ini fungsinya adalah untuk mempercepat penyembuhan, bisa juga digunakan untuk profilaksis. Jadi kalau untuk penyembuhan itu bisa pakai ciprofloxacin, azithromycin, bisa juga pakai rifaximin. Nah, kalau di Indonesia nggak ada di rifaximin. Jadi, apa namanya, biasanya memang tidak dipakai. Ya yang dipakai kalau nggak Cipro atau Levo, bisa juga Azithro. Untuk soal itu biasanya saya nggak mencantumkan dosis, jadi adik-adik mungkin tidak perlu memang untuk menghafalkan dosis segitunya, karena kalau di, kompetensi apoteker dasar gitu ya, apoteker yang baru lulus itu memang belum hafal dosis tuh nggak apa-apa ya, kayak misalkan, ciprofloxacin 750 atau levofloxacin 500 kali 2 itu nggak perlu dihafal, karena kompetensi dasar dari apoteker yang baru lulus adalah, dapat
apa namanya, mencari kalau misalkan rekomendasi terapinya itu dengan kondisi kayak gini seperti apa, gitu ya. Jadi nggak usah dipelajari untuk yang dosisnya. Meskipun mungkin pada kasus-kasus tertentu yang memang dosis itu ya lazimnya sekian untuk kondisi atau indikasi ini ya adik-adik paling nggak harus paham. Nah, untuk profilaksis itu hanya diberlakukan pada orang-orang berisiko tinggi yang memang nggak boleh diare gitu ya. Jadi kayak misalkan atlet, politisi, terus pasien yang ada comorbid DM, HIV/AIDS itu kan nggak boleh. Ya, jadi kalau orang, apa namanya, bule ada HIV/AIDS masuk ke Indonesia gitu ya, dia, mau tinggal beberapa lama di Indonesia, biasanya diberikan profilaksis. Profilaksisnya pakai apa? Profilaksisnya pakai antibiotik, bisa menggunakan norfloxacin, ciprofloxacin, atau rifaximin, hampir sama sebenarnya dengan untuk yang pengobatannya ya, pakai cipro juga, pakai rifaximin ya. Jadi di sini norfloxacin sama cipro ini sama quinolone ya. Tapi yang beda ada di durasi terapinya. Kalau di untuk pengobatannya itu cuma 3 hari, tapi kalau untuk yang profilaksis itu bisa sampai 14 hari. Terus, terakhir ada food poisoning. Jadi food poisoning ini biasanya, eee, mungkin bukan lebih ke diare ya, tapi lebih ke mual muntahnya ya, muntah yang hebat. Tapi ini juga resiko mengalami dehidrasi juga untuk food poisoning. Kalau misalkan dia udah keracunan, mungkin adik-adik kan sering sering lihat ya, apa namanya, ada berita keracunan makanan, apalagi apa, MBG ini ya. MBG ini kan ada ternyata, komplainan-komplainan bahwa nasinya itu tidak bisa dimakan karena sudah basi dan seterusnya. Nah, ini juga, bisa juga disebabkan karena, apa namanya, keracunan makanan tadi ya. Jadi ada kontaminasi bakteri sehingga makanan tadi itu menjadi bau atau seperti apa, dan bisa bermanifestasi pada infeksi saluran. Nah, untuk food poisoning jika penyebabnya itu, apa namanya, eee eee, bisa bakteri ya, kayak misalkan Staphylococcus aureus ataupun Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, itu terapinya hanya terapi atau cairan cairan rehidrasi. Ya, cairan rehidrasi bisa juga diberikan antiemetik. Jadi apa namanya, kalau food poisoning itu kan nggak ada diare biasanya, dia hanya muntah-muntah aja, diberikan antiemetik antiemetik atau obat untuk menghilangkan mual muntah. Contohnya apa? Contohnya bisa, apa namanya, menggunakan metoclopramid, bisa juga menggunakan domperidone, bisa juga menggunakan, apa namanya, eee, kok lupa saya, ada domperidone atau Fometa ya, Fometa tuh nama dagangnya, domperidone itu nama generiknya. Metoclopramid, terus ini, kalau dimenhydrinate itu bisa, cuman biasanya kalau dimenhydrinate itu untuk mual muntah di perjalanan, gitu ya. Oh, satu lagi ada ondansetron. Tapi ondansetron itu hanya dipakai kalau muntah-muntahnya itu terus-terusan. Jadi, kalau misalkan muntahnya cuman biasa aja, ya nggak usah diberikan ondansetron, tapi kalau misalkan muntahnya itu, terus-menerus banyak, maka bisa diberikan ondansetron untuk menghentikan, muntah-muntahnya tadi. Itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi infeksi saluran cerna. Jadi infeksi saluran cerna tadi bisa disebabkan oleh, virus, bisa juga disebabkan oleh bakteri, itu paling sering. Nah, kalau virus itu pasti self limiting disease, ciri-cirinya ya self limiting disease, kemudian volume tinjanya itu cair gitu ya, bahkan sampai cuman air saja nggak ada ampasnya, ya. Kemudian resiko dehidrasinya itu juga tinggi dan dia, apa namanya, tidak perlu antibiotik. Jadi terapi suportif saja. Nah, kalau yang bakteri itu juga ada yang sifatnya self limiting, nggak perlu antibiotik, ada juga yang dia, apa namanya, butuh antibiotik, atau ada juga yang bahkan tidak perlu antibiotik ya, yang tadi dia
kalau diberikan antibiotik justru meningkatkan resiko terjadinya hemolytic uremia syndrome atau peningkatan ureum yang disebabkan karena sel darah merahnya itu banyak yang lisis atau banyak yang pecah gitu ya. Baik, nanti ini adik-adik bisa dibaca lebih lanjut kalau misalkan bakteri-bakteri ini atau virus itu juga dia bisa mengkontaminasi makanan apa saja. Itu nanti adik-adik silahkan bisa didalami. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan infeksi saluran cerna. Monggo kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya silahkan. Ada? Tidak ada? Sudah ini ya, sudah capek, sudah sangat sore, gitu ya. Jadi nanti untuk soal sekali lagi saya tidak 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 mensyaratkan adik-adik harus menghafal dosis gitu ya, karena memang dosis antibiotik itu banyak deh. Antibiotik itu gini, tidak ada antibiotik yang khusus untuk infeksi tertentu. Contoh misalkan tadi kayak misalkan golongan quinolone, ciprofloxacin aja. Ciprofloxacin itu bisa buat diare yang mana saja kan bisa. Dari diare yang penyebabnya itu banyak. Selain diare, golongan ciprofloxacin juga bisa digunakan untuk penyakit yang lain. Ya, kayak misalkan infeksi intraabdomen, saluran pernafasan dan seterusnya. Golongan quinolone sama-sama quinolone juga bisa untuk infeksi saluran cerna, infeksi apa saluran pernafasan kayak misalkan pneumonia gitu ya. Jadi nggak ada yang spesifik satu antibiotik untuk ini nggak ada. Jadi karena banyaknya jenis infeksi biasanya kadang dosisnya bisa berbeda. Kalau infeksinya itu ringan biasanya cukup dengan dosis yang lazim paling bawah. Tapi kalau misalkan infeksinya berat, kayak misalkan pasien yang mengalami meningitis atau kondisi berat yang lainnya, maka dosisnya akan bisa naik ya dua kali lipatnya dan seterusnya. Jadi memang tidak ada antibiotik yang khusus untuk penyakit tertentu. Makanya kalau misalkan kompetensinya itu adik-adik harus menghafal dosisnya, kayaknya nonsens. Jadi paling enggak adik-adik memahami bagaimana patofisiologinya, kira-kira obat yang bisa dipakai apa saja. Kalau misalkan menggunakan antibiotik, antibiotik empirisnya mana aja. Nah, tadi kan sempat saya singgung ya, bahwa antibiotik empiris itu tidak selalu, kalau misalkan menurut literatur ini, itu harusnya eritromisin. Tapi dokter kok enggak, tidak meresepkan eritromisin, tapi meresepkan yang lain. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan. Antibiotik itu panduannya banyak deh. Ada PPAP. PPAP itu panduan penggunaan antibiotik. Nah, atau Fornas, ya, Formularium Nasional. Nah, itu kan guideline secara nasional itu ada Fornas. Setelah di rumah sakit ada formularium rumah sakit, ada PPAP, panduan penggunaan antibiotik. PPAP juga ada yang dikeluarkan oleh kementerian. Atau ada lagi yang namanya panduan praktek klinis bagi dokter di Vaskes 1 gitu ya. Itu juga memuat beberapa antibiotik-antibiotik yang bisa dipakai pada kasus-kasus infeksi tertentu. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah selain itu adalah adanya kepekaan atau resistensi yang terjadi di rumah sakit. Jadi kayak misalkan kalau di rumah sakit itu ada yang namanya petakuman atau antibiogram, gitu ya, antibiogram. Itu menunjukkan bakteri-bakteri yang ada di rumah sakit itu dia masih sensitif sama antibiotik yang mana saja. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian clinical pathway ya, atau judgement dari klinisi itu juga mungkin perlu dipertimbangkan. Asalkan tidak ngawur ya. Tidak ngawur itu artinya kayak gini. Diare tapi diberikannya antibiotik yang
apa namanya, yang dosisnya tinggi. Mungkin adik-adik perlu ini ya, cari antibiotik itu selain tadi dibedakan menjadi antibiotik empiris, antibiotik apa namanya, definitif, antibiotik profilaksis, ada juga penggolongan antibiotik itu berdasarkan restriksinya. Jadi ada yang disebut sebagai antibiotik. Bentar. Antibiotik apa tadi? Restriksi ya, sesuai dengan restriksinya itu ada tiga. Antibiotik akses, watch, sama reserve. Akses itu biasanya first line, jadi untuk penyakit-penyakit ringan itu biasanya pakai yang akses. Untuk pasien rawat rawat jalan itu biasanya pakai akses. Nah, untuk pasien rawat inap itu sebenarnya bisa menggunakan antibiotik akses, bisa juga menggunakan antibiotik watch. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah antibiotik reserve. Antibiotik reserve itu adalah antibiotik yang memang hanya akan digunakan ketika kondisinya itu serius atau pasien itu mengalami apa namanya, resisten terhadap banyak antibiotik, gitu ya. Nah, salah satu antibiotik yang termasuk golongan reserve itu adalah antibiotik golongan carbapenem ya, imipenem, meropenem, dan seterusnya. Nanti ini ya, biar adik-adik juga nyoba nyari gitu ya, apa itu antibiotik akses, watch, sama reserve. Nanti coba saya buat beberapa soal untuk dikeluarkan di ujian gitu ya. Biar adik-adik juga belajar. Kalau nggak dipaksa pasti nggak buka gitu ya. Itu ya, jadi kalau misalkan pasiennya itu baru datang ke rumah sakit, belum ada apa namanya, uji kultur dan sebelumnya dokternya itu ngasih antibiotik golongan reserve, ya salah besar gitu ya. Nah, itu berarti ngawur dokternya. Tapi kalau sesuai dengan panduan, dia masih masuk ke golongan akses atau watch. Kemudian kalau mau pakai golongan reserve itu biasanya harus ada uji sensitivitas. Jadi harus ada kultur bakteri sama uji kepekaan antibiotik. Itu ya. Jadi nanti adik-adik saya harap mulai banyak belajar mandiri terkait dengan infeksi. Nah, ketika memberikan antibiotik, adik-adik juga harus lihat. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh Bu Firda ya, tanda-tanda infeksi itu apa aja, tanda-tanda perbaikan kondisi apa aja. Jadi kalau misalkan diberikan antibiotik, kapan dikatakan antibiotik itu efektif, kapan dikatakan antibiotik tidak efektif. Nah, kemarin kan kalau nggak salah ada beberapa yang perlu perlu dilihat. Jadi untuk melihat keefektifan dari suatu antibiotik itu harus dilihat dari tanda-tanda, paling tidak adalah tanda-tanda vital pasien. Kenapa tanda-tanda vital pasien gitu ya? Karena kalau infeksinya memburuk, maka tadi resikonya apa? Resikonya adalah mengalami shock sepsis. Nah, shock sepsis itu biasanya bisa dilihat salah satunya dari tanda-tanda vital, tekanan darah, respiration rate, atau laju pernafasan, nadi, dan sebagainya. Tapi masih ada juga ini ya. Nanti minggu depan kita masih ada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Semoga saya masih bisa membahas terkait dengan shock sepsis ya. Jadi shock sepsis itu sebenarnya apa? Kayak gimana? Jadi saya pengennya nanti di pertemuan selanjutnya semoga kan setelah setelah ini ya setelah Ramadan selesai kan waktunya lebih panjang. Jadi semoga saya masih bisa menyisipkan tadi terkait dengan sepsis. Kenapa kok sepsis bisa terjadi? Tanda dan gejalanya seperti apa? Apakah diare bisa menyebabkan shock sepsis? Bisa aja, tapi diare itu paling lebih mudah mengalami shock hipovolemia dibandingkan dengan shock sepsis, gitu ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin itu saja nggak yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau dibahas? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, karena waktunya juga sudah sore sekali, ini saatnya adik-adik mungkin cari takjil sama cari buka ya, biar nggak terlalu apa namanya mepet, kalau mepet keramaian. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti adik-adik bisa sampaikan di minggu depan. Saya akhiri nggih untuk Zoom-nya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup untuk Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.